Perkara saya itu diawali di tahun 2006. Terjadi transaksi jual beli 1 unit doser. Selamat bertemu lagi dengan saya Budi Waluyo dari LBH Hub. Ya, terima kasih sudah mengikuti channel dari LBH Hub. Nah, saat ini di LBH Hub kedatangan seorang tamu, seorang ibu yang bersemangat yang untuk membela kepentingan hukumnya. Nah, saat ini saya akan mempersilahkan ibu yang punya semangat yang membara ini. Monggo, Bu. Baik, makasih. Nama saya adalah istri dari Sujono Chandra. Saya dari Surabaya. Ya, terima kasih untuk kedatangannya Bu Chandra di LBH Hub. Nah, saat ini bagaimana Ibu bisa mengenal LBH Hub? Ibu mengenal dari siapa? Apakah ketemu dengan teman atau dari gereja atau bagaimana? Silakan Bu untuk bagaimana bisa bertemu dengan LBH Hub dan datang kemari. Iya, menurut saya ini suatu luar biasa, pimpinan Tuhan. Saya hari itu dari Polrestabes Sidoarjo mau pulang ke Surabaya kan selalu pakai bis apa itu namanya ya? Transjatim. Bis Transjatim. Ketika saya sampai di halte, saya seolah-olah disapa oleh salah satu bapak yang akhirnya saya kenal. Beliau adalah Bapak Christian. Oh, Pak Christian ya. Iya. Dan di dalam halte itu kami tidak saling bicara. Tapi saya melihat bapak ini murah hati gitu ya. Saya sepertinya disapa gitu. Sampai di dalam bis perjalanan masuk tol, tiba-tiba saya tergerak untuk tanya, "Bapak dari mana?" "Oh, asalnya dari mana?" "Asalnya dari Malang, ini mau ke Surabaya." Dari situ saya tanya, "Tujuannya turun di mana, Pak? Tinggalnya di mana?" Akhirnya Pak Christian bilang, "Saya dari LBH Hub." Gitu. Kemudian mendengar LBH, hati saya bersuka cita, seneng gitu ya. Wah, ini yang saya cari gitu. Ini yang saya cari. Kok kebetulan ya bisa ketemu langsung dengan anggota dari LBH Hub. Lalu saya minta alamat, kemudian saya datang, itu langsung diterima oleh Bapak Budi sendiri. Terjadilah kami dibantu di dalam kasus yang kami hadapi sekian tahun. Kami sangat berterima kasih atas bantuannya, atas responnya, dukungannya, baik dalam pendampingan yang akan datang maupun yang sudah didampingi. Pertama kali yaitu ada di forum audiensi di Reskrim Polda Jatim. Demikian. Ya, terima kasih tadi sudah bertemu dengan Mas Christian sehingga akhirnya datang ke Hub. Nah, ini Bu Chandra kenapa datang ke Hub? Ada masalah apa? Ada masalah hukum apa sehingga perlu bantuan dari lembaga bantuan hukum? Ya. Iya, saya sangat perlu bantuan hukum dari LBH Hub. Perkara saya itu diawali di tahun 2006. Terjadi transaksi jual beli 1 unit doser. Dalam kesepakatan jual beli doser ini setengah maksa itu ya, mestinya sudah nggak mau beli tapi dipaksa dengan iming-iming, enggak apa-apa bayaran selama 2 tahun untuk memudahkan kamu membeli doser saya, supaya doser saya tidak lama-lama berada di Banjarmasin dan saya bisa segera bawa pulang, asal kamu kasihkan dulu DP uang jadi 31 juta. Dalam waktu 1-2 minggu nanti tak upayakan doser itu
tak bawa ke Surabaya. Setelah suami saya membayar 31 juta dan juga memberikan 24 lembar bilet giro, artinya 24 bulan, dan berjalan 3 bulan, ke-4 bulannya kami baru tahu, suami saya baru tahu dari pegawai bagian admin atau keuangan menyampaikan kepada suami saya, "Om, ini dosernya sudah mau bulan ke-4, harus segera memberi setoran." Tapi dosernya kan belum datang. Lalu suami saya menghubungi si penjual MP, menanyakan posisi dosernya kok belum datang, sedangkan sudah jalan 4 bulan. Langsung diresponi, "Oh iya Pak, maaf, sorry, karena di Banjarmasin itu tiap hari turun hujan sampai ada jembatan yang patah, sehingga nggak ada trailer yang bisa jalan. Begini aja, tunggu doser tersebut sudah sampai di Surabaya, tak serahkan Bapak di garasi Bapak Kaliana, baru Bapak lanjutkan bulan ke-4 sampai lunas." Ini respon yang baik. Tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba suami dari MP tadi, Ibu MP ya? Ibu MP ini marah-marah melalui telepon, marah-marah minta jaminan. Lalu suami saya bilang, "Saya tidak ada hubungan jual beli dengan kamu, saya jual beli dengan istri kamu. Kita jangan bicara di telepon, besok pagi saya akan ke rumah kamu pagi-pagi. Tolong sampaikan istri kamu jangan boleh keluar ke pasar dulu sebelum kita ketemu." Besoknya suami saya ke rumahnya dengan Freddy, anaknya. Sampai di sana memang terjadi perdebatan yang sengit karena dipaksa harus memberikan sertifikat. Suami saya menawari, "Bagaimana kalau tak kasih mobil BPKB mobil Magna, harganya 350 juta, sedangkan doser ini kan harganya 375 juta, dan saya sudah bayar 90 juta. Tapi dari Pak KY ini menolak, tidak bisa, jaminan itu tidak boleh barang yang bergerak, harus yang tidak bergerak." Setelah itu Pak Chandra bilang, "Kita dengan hati yang dingin pikir dulu, besok malam nanti mungkin ada perubahan." Lalu Pak Chandra pulang. Pak Chandra pulang itu karena sama Freddy cerita 2 orang itu. Pak Chandra bilang, "Kita menghadapi orang yang tidak benar ini. Papa sudah mau batalkan, dia tidak boleh, tidak mau. Kalau batal tidak apa-apa, tapi di tempatku ini uang yang sudah masuk itu tidak bisa dikembalikan, berarti kan hilang hampir 90 juta. Lalu suami saya itu bilang sama Freddy, "Gimana Ti, kalau kita kasihkan aja wong tok ya, nanti lunas kita bisa ambil kembali kok jaminan itu, tapi kamu harus izin sama istri kamu. Kalau istri kamu setuju gak apa-apa, kalau istri kamu marah-marah gak setuju, dianggap omongan ini gak ada." Terjadilah esok harinya sama Freddy sertifikatnya diserahkan papanya. Papanya tanya, "Loh, istrimu gak apa-apa?" Enggak apa-apa gitu. Akhirnya dibawalah ke rumahnya Pak KY, diserahkan, yaitu ada kesalahan keteledoan Pak Chandra.
tidak minta tanda terima. Itu sudah menjadi kebiasaan Pak Chandra. Sama orang itu melihat semua itu seperti malaikat, baik orangnya, baik, dikasihkan. Nah, berapa waktu kemudian tiba-tiba datang seorang teman baik dari waktu SMA, sekian tahun lama nggak pernah ketemu. Hari itu datang pagi-pagi ke rumah, langsung dia menyapa, "Sing, kamu jual rumah ya?" Bingung suami saya dengar itu, saya di rumah, saya dengar, "Kamu jual rumah ya?" Suami saya tanya, "Jual rumah apa?" "Loh, kalau kamu nggak jual rumah, lah sertifikatnya kamu kok di Pak KY?" Kemudian suami saya menceritakan terjadi peristiwa jual beli doser tadi. Ditekan harus memberikan jaminan untuk menjamin etika kamu, kewajiban kamu, bahwa pembelian doser yang dibagi 24 bulan ini pasti lunas. Jadi Lalu ternyata teman ini mengaku, "Aku dulu pengacara, sekarang aku jadi notaris, kamu tak bantu." Maling iku sing, dia menebak, memukul dahinya sendiri si notaris itu. "Maling iku sing, kamu tak bantu. Kapan ke kantor saya, tak bikinkan surat pengakuan hutang jual beli doser supaya sertifikat kamu di Pak KY ini aman." Nah, waktu itu saya dengar, saya baru tahu sosok teman suami saya ini. Lalu saya bilang, "Nggak bisa kok, Pak Chandra, suamiku sudah memberi 24 lembar giro, sudah jalan 3 kok." Lalu dia menengahi, dia bilang, "Ci, aku sekarang ini adalah pendeta muda, sebentar lagi jadi pendeta. Aku punya maksud mau bantu Taci supaya sertifikatmu aman di Pak KY. Jadi tak bikinkan surat utang, karena di tempat saya itu ada berangkas khusus nyimpen surat-surat sertifikatnya orang-orang. Dan yang bisa mengambil surat sertifikat dari berangkasku ini, Ci, hanya pengadilan." Kemudian untuk meyakinkan saya dia itu adalah hamba Tuhan, saya dikasih foto di mana dia melayani di salah satu gereja besar, di Mimpin Pujian kalau tidak salah. Ada, masih sekarang ada. Kalau Bapak Budi butuh nanti saya kirim lewat WA. Nah, setelah itu dia pamit pulang. Nah, lama kemudian tiba-tiba dia nelpon suami saya agar segera datang membawa istrimu, karena di kantorku sudah ada Ibu MP. Nah, karena saya mendengar ada Ibu MP sebagai penjual doser, logika kalau memang benar mau membuat surat pengakuan hutang, itu yang saya di pikiran saya itu yakin, karena ibu ini datang berarti dia punya etika mau bikin surat pengakuan hutang jual beli doser dengan jaminan itu. Sesampai kami di kantornya notaris S itu, kami disambut sama notaris. Belum sempat duduk, disambut, dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan di belakangnya tempat duduknya Bu MP sama Pak KY. Kami di belakangnya mereka. Langsung sama notaris ini kami dikasih file, tapi depannya itu dilipat gini sambil disodorkan ke depan suami saya. Dia ngomong, "Wis iki sing tanda tanganen
seperti apa yang saya janjikan ke kamu, tanda tanganan. Pak Chandra ndak baca juga ndak dibacakan, dipikir itu asumsinya surat utang diremehkan, dipikir itu surat utang, ditekeni, diparap, lalu dikasihkan ke saya. Saya diem, saya nggak mau tanda tangan. Tapi karena tekanan suami, akhirnya saya tanda tangan. Nah, setelah itu suami saya disodori 3 lembar folio, ditempeli materai 3-3-nya. Dari situ suami saya tanya, loh ini buat apa? Loh gini loh, kamu gak perlu lagi ke kantorku jauh-jauh, tekenen, tanda tanganen. Nanti kalau yang tadi itu kamu tanda tangan ada yang kurang, aku tinggal nambahin di sini. Tanpa dipikir panjang sama suami saya, diteken, lalu dikasihkan saya diem, nggak mau teken saya. Tapi tiba-tiba Pak KY itu berdiri menghadap saya, marah, tekenen lapola, wong bojomu duwe utang ae kok nggak mau teken. Nah, suami saya mendengar gitu, ada sedikit jengkel dengan saya. Saya dipendeli, suruh teken. Karena kemurahan Tuhan, saya teken, saya tanda tangani. Saya tanya, ini mau dikasih tanggal berapa? Lalu dia melihat kalender, runding sama pegawainya. Cik, tulisan tanggal 23 November 2006. Lalu saya tulis 23 November 2006. Saya suruh Pak Chandra ikuti saya nulis tanggal, gak mau Pak Chandra. Setelah itu kita disuruh pulang. Itu apa, tanda tangan di kertas kosong itu ya? Di kertas kosong 3-3-nya. Kita disuruh pulang. Setelah doser itu lunas tahun 2008 sesuai dengan kesepakatan 2 tahun persis, Agustus lunas. Tiba-tiba saya ini coba-coba menelpon notaris tersebut karena saya kan baru kenal, karena itu teman dari suami. Saya nelpon, saya bilang, kok saya istrinya Pak Chandra, saya mau minta itu loh surat pengakuan hutang yang tempo hari ditandatangani itu loh, saya mau tarik karena sudah lunas. Dijawab, Cik, kalau Taci mau itu biasanya itu ada rawon atau soto. Saya nggak mudeng, saya nggak ngerti bahasa-bahasa itu. Saya pikir dia itu bercanda. Lalu saya tutup telepon itu. Begitu sudah lewat lah saya dengan penjual doser ini ya, jalan-jalan ke luar negeri mana dijalani. Sampailah tahun 2016, berarti kan 10 tahun kemudian. Pada suatu malam saya ini sebelumnya kenalan seorang namanya Pak M. Mul, itu dari Pak KY dikenalkan, katanya juga satu gerejanya. Tiba-tiba malam itu si Pak M ini nelpon saya, Cik, kamu tak kasih info suamimu sama Pak KY dilaporkan di Mabes Polri. Terus saya tanya, dilaporkan apa kok? Saya nanyakan santai, karena memang KY itu saya tahu itu hobinya. Dijawab sama Pak M, Mbok gak tahu, pokoknya aku pergi Mabes itu bersama-sama naik pesawat, bersama-sama satu taksi menuju ke Mabes.
Dia ke lantai berapa, aku juga ke lantai berapa. Saya menjawab, suruh laporno, biasa. Wis dadi pekerjaannya itu. Besok malamnya saya ditelepon lagi. Loh Ci, kamu ojo gaiwan siau, jangan guyonan, serius, kamu dilaporno. Saya jawab, nggak apa-apa, suruh laporkan, tak ladeni. Gitu Pak Buti. Orang saya nggak punya salah, nggak punya utang, nggak punya dosa sama Pak KY, kok dilaporkan, ya monggo, kan gitu. Lah setelah itu besoknya telepon lagi, hari ketiganya. Pak M ini? Pak M, Ci, kong tak omongin lu yo, rumahmu mau dieksekusi sama Pak KY. Polane bojomu, suamimu itu utang Pak KY selama 10 tahun tidak pernah membayar 1 sen pun pokok dan bunganya. Suruh lapor. Saya jawab, suruh lapor, suruh bawa bukti utangnya bojoku, suami saya. Ya saya tanggapi seperti itu Pak Budi, karena saya nggak punya utang. Kan sudah dibayar lunas tadi itu tahun 2008 ya. Gitu. Orang kita sudah sama-sama piknik ke Hongkong, kemana, ke Persia, naik kapal, sudah sering ke villa. Gitu ya. Okay. Sudah sering ke gereja bersama-sama, nggak ada masalah, nggak ada teguran. Nah, hati-hati, disambung lagi, hati-hati, pokoknya omamu sampai dieksekusi. Saya jawab, kok tolong tanya no, mau dieksekusi itu kapan? Mbok, katanya eksekusinya itu nek gak salah bulan November. Hah? November? Berarti kan 3 bulan lagi. Waktu itu Agustus. Terus saya bilang Agustus 2016. Agustus 2016. Oke. 9, 10, 11. Oh, 3 bulan lagi ya kok. Gak apa-apa, suruh eksekusi. Ya saya nantang gitu Pak Budi. Orang saya nggak punya utang kok. Oke. Gitu. Ya. Dari situlah saya ngomong sama Pak Chandra. Ya Bu Chandra, tadi Iya. Pak Chandra dilaporkan polisi ya. Benar. Nah, akhirnya gimana Bu Chandra? Iya, tanggal 1 November 2016 dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Yang menjadi terlapornya itu adalah Sujono Chandra dan juga notarisnya S tadi itu. Dua-dua orang dilakukan proses penyelidikan itu cuman 3 bulan 6 hari langsung dinyatakan tersangka, dua-duanya langsung dimasukkan tahanan di Polrestabes Surabaya selama 60 hari, kemudian ditingkatkan menjadi tahanan titipan jaksa. Masuk di Medaeng 52 hari. Pak Chandra mendapatkan tahanan luar. Setelah itu mengikuti sidang penuh dan amar putusan hakim menyatakan terdakwa suami saya itu tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan dibebaskan. Seperti itu, dibebaskan. Dibebaskan tidak ya. Terbukti. Tidak Ya. terbukti ya. Nah, jadi kemudian Jaksa penuntut langsung melakukan kasasi ke MA. Oleh MA mesahkan putusan pengadilan Surabaya, yaitu membebaskan Pak Chandra. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi Pak Chandra Puji Tuhan. dinyatakan tidak bersalah ya. Betul. Oke. Setelah itu apakah ada proses hukum lanjutan nggak? Jadi gini, ketika dalam proses mau putusan pidana itu sebelumnya itu tiba-tiba pengacara saya itu kasih tahu saya, Cik, ini harus melakukan gugatan Wan Prestasi jual beli dosernya.
Lah waktu itu kan Pak Chandra ada di dalam, saya tidak wani ganggu mengenai gugatan itu. Saya pikir ini pengacara pasti benar, jadi saya setuju karena itu waktu itu didampingi ponakannya Pak Chandra. Gak apa-apa katanya, gak apa-apa gugatan bahan prestasi jual beli doser gak apa-apa. Saya kan gak ngerti hukum, ikut aja sama pengacara. Terakhir sekarang saya baru tahu ternyata gugatan bahan prestasi jual beli itu keliru karena ini kan sudah dibayar lunas. Kenapa digugat? Saya banyak ditegur oleh penyidik-penyidik Kombes Kompol yang ada di jajaran Mabes Polri, keliru. Nah, setelah itu tahun 2018 dinyatakan gugatannya itu saya dinyatakan kalah, dimenangkan oleh penggugat rekonvensi, gugat balik. Dinyatakan akte-akte itu sah, dinyatakan jual beli sah. Dalam hal ini saya bingung dengan hakimnya. Memang hakim punya kemerdekaan untuk menetapkan, tapi kelirunya apa? Tidak ada jual beli AJB, tidak ada kwitansi, tidak peduli, pokoknya menang. Jadi saya waktu dilaporkan di Polrestabes Surabaya itu, saya punya SMS dari KY melalui pengacaranya bahwa siap target Pak Koyot 3 tahun, siap membayar pengadilan. Oke, wah itu berapa? Ya. Itu. Oke, nanti tadi dinyatakan bahwa dari gugatan rekompensasi dari pihak lawan disetujui ya. Disetujui atas akte sah yang ditandatangani mundur 10 tahun, atas jual beli yang belum ada AJB, belum ada kwitansi, dan kemarin sudah dinyatakan oleh penyidik di Polresta Sidoarjo diketahui terlapor tidak mempunyai bukti jual beli rumah tersebut. Ya, oke. Nanti kita lihat ini, kita akan segera kita lihat ya. Tadi boleh dikatakan ini dari jual beli doser, kemudian putusan hakim menyatakan bahwa ini sebagai jual beli rumah, padahal ibu tidak pernah menjual rumah, tidak pernah menerima uang, betul, tidak pernah terima uang, dan kemudian akhirnya rumah dieksekusi ya sama pengadilan ya. Betul. Ya, demikian perbincangan kami dengan Bu Chandra. Masih banyak hal yang harus kami kerjakan untuk mendampingi Bu Chandra, dan kita akan terus maju ke depan untuk terus mendampingi. Dan terima kasih untuk teman-teman semua, semua pemirsa LBH Hope Podcast. Mari kita terus perjuangkan penegakan hukum di Indonesia. Benar. Semangat.